لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du ibadallah isma'u qawlallahi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Teristimewa para alim ulama kita, ustaz-ustaz dan da'i-da'i kita jika ada yang ikut berhadir dalam majlis ini. Ketua DKM beserta seluruh jajarannya dan seluruh calon-calon penghuni surga yang ada di dalam masjid ini dan di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Kajian tentang akhir zaman bukan hanya booming di Indonesia, tetapi serentak hampir seluruh dunia. Karena tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat disembunyikan dan juga tidak bisa dibuat-buat di karang-karang. Sangat nyata. Kita mulai dari hadis sahih Imam Muslim. Rasulullah ditanya oleh seorang lelaki tentang kapankah kiamat akan terjadi. Rasulullah sang muballigh, da'i, nabi dan rasul yang jujur menjawab, saya tidak tahu. Yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Dan ini menjadi pegangan kita semua sampai hari kiamat, bahwa tidak seorang pun dapat meramalkan atau mengetahui kapan tepatnya terjadinya kiamat. Maka pembahasan tentang penetapan hari, tanggal, bulan dan tahun terjadinya kiamat wajib ditolak mentah-mentah. Ini bukan akidah kita. Ramalan-ramalan kiamat wajib ditolak. Tapi ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Akhbirni an amaratiha." Kabarkan kepada saya hai Muhammad, kata laki-laki ini, tentang ciri-ciri, tanda-tanda akan dekatnya kiamat itu terjadi. Nabi mengatakan, jika ini pertanyaanmu, maka ini gue banget ini. Saya bisa jawab. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab seperti ini, laki-laki itu berdiri dan langsung pergi. Terakhir Rasulullah berkata, tahukah kalian siapa laki-laki itu?
Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu orang itu tadi siapa. Rasul berkata, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Kaum muslimin, mari kita dengarkan jawaban Nabi tentang tanda-tanda dekatnya kiamat. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau sudah menemukan suatu zaman, awas ini jawaban Nabi, jika engkau menemukan suatu zaman, orang-orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya, mereka adalah orang-orang miskin, penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak punya dana untuk membeli terompah, sehingga mereka berkaki ayam, bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, berkuasa, dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini jawaban Nabi dalam hadis sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud?" Siapa yang bertanya ini? Abu Hurairah kepada Nabi. Jawaban Nabi singkat, dan ini membuat kita akhirnya tidak bisa berinterpretasi di luar daripada jawaban Nabi. Apa kata Nabi? Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Lihat kenyataan. Arab sebelum minyak bumi ditemukan masih berupa satu negeri yang luas, tandus gersang. Namanya Jazirah Arab. Gurun Sahara luas. Kehidupan di sana betul-betul tidak punya harapan. Masa depan juga kabur. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, mereka tiba-tiba menjadi negara-negara petrodolar. Lalu mereka mendirikan negara-negara sendiri. Ada 7 negara di Jazirah Arab hari ini. Ada 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Lihat masing-masing negara daripada pecahan Jazirah Arab ini. Kaya raya. Tiap-tiap kotanya berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Perlombaan yang sepertinya tidak ada henti. Mulai lihat di Arab Saudi, sekitar Masjidil Haram. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi? Masya Allah, tidak perlu kita uraikan lagi. Dunia menonton, dunia geleng kepala. Luar biasa. Gedung-gedung tinggi lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Bahkan Ka'bah seperti titik kecil hitam. Lihat Masjid Nabawi, dikelilingi oleh gedung-gedung hotel bintang 5, megah-megah, mewah-mewah. Bagaikan akan tenggelam Masjid Nabawi. Silahkan pergi ke Jeddah, ibu kota perdagangan yang terkenal di Timur Tengah. Masya Allah di sana kaum muslimin, kemajuannya sudah membuat kita dan dunia silau. Pergi ke Riyadh, semacam kota metropolitan ala Eropa, dibangun dalam bentuk desain serta gedung-gedung tinggi pencakar langit yang menakjubkan. Kaum muslimin, Taif, negeri gersang dan tandus, hari ini sudah disulap seperti sebuah negeri impian.
Ini baru Arab Saudi. Silakan lihat tetangganya. Kuwait. Ibu kota Kuwait. Allahu Akbar. Bapak, Ibu, kalau pergi ke Kuwait, kita lupa kalau kita sedang ada di Arab. Sangat menakjubkan gedung-gedung tinggi yang mencakar langit. Silakan pergi ke ibu kota Abu Dhabi. Ibu kota Qatar, Abu Dhabi. Disebut oleh orang sebagai kota impian. Mewah, megah, gedung-gedung tinggi menjulang mencakar langit. Silakan pergi ke Dubai. Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab. Jangan tanya tentang pembangunan di sana. Masya Allah. Bahkan gedung tertinggi di dunia pada hari ini tak terkalahkan ada di Dubai. Namanya Burj Khalifah. Ketinggiannya 828 meter. Apakah perlombaan membangun gedung-gedung sudah selesai? Tidak. Pada hari ini, masuk tahun ke-6 di Jeddah, di tepi Laut Merah, sedang dibangun gedung tertinggi di dunia yang akan mengalahkan gedung yang ada di Dubai. Nama gedung yang sedang dalam proyek ini adalah Kingdom Tower. Ketinggian gedung ini 1,2 kilometer. Didirikan oleh orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Menghabiskan dana lebih kurang 140 triliun. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini poin pertama. Tidak bisa dipungkiri, tak mampu dibantah. Poin kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku sejak Nabi diutus sampai seluruh umat Islam di muka bumi ini lenyap, umatku akan menjalani 5 fase sejarah. Hadis Imam Ahmad yang akan saya bacakan ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Fase yang pertama yang pasti akan dilalui oleh umat Islam di bumi ini, ahdun nubuwah, fase kenabian. Fase ini Allah takdirkan masanya. Ketika menurut Allah masanya habis, Allah pun mengangkat fase tersebut. Dan benar, wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir fase yang pertama. Umat Islam pada fase pertama ini langsung dipimpin oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase yang kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Lama fase tersebut kata Rasulullah hanya 30 tahun. Sepakat ahli sejarah mengatakan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah penutup dari fase yang kedua ini. Kemudian setelah itu kalian masuk pada fase yang ketiga. Kalian masuk pada fase yang ketiga, yaitu fase di mana umat Islam dipimpin oleh mulkan abdan. Di hadis yang lain mulukan abudan, yaitu para khalifah-khalifah Islam yang menggunakan sistem kerajaan. Fase ini pun pasti berakhir kata Rasul. Ternyata fase yang ketiga ini adalah fase paling lama. Jadi gelar sang khalifah tetap khalifah, Pak, tapi sudah menggunakan sistem kerajaan. Wafat seorang khalifah langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini kan dah gaya kerajaan ini. Ini fase paling lama, 1228 tahun. Di dalamnya diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah,
dan dinasti Bani Uthmaniyah. Fase yang ketiga ini pun telah berakhir, yakni dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Fase ketiga telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Kita masuk pada fase kegelapan. Fase yang paling berat. Fase di mana umat Islam jadi pecundang. Fase di mana Islam jadi bulan-bulanan. Islam diserang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari dalam dan dari luar. Islam betul-betul diupayakan bagaimana dia padam dan lenyap di muka bumi ini. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Fase di mana umat Islam diuji betul, diperas iman mereka. Dan pada fase ini akan banyak umat Islam yang berguguran, tak mampu mempertahankan imannya. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Pada fase keempat ini sangat banyak umat Islam demi dunia mereka campakkan agamanya. Ini fase keempat, fase hari ini kita hidup. Fase keempat ini umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Ciri khas fase ini tidak ada kekhalifahan Islam. Maka pernyataan Abu Bakar al-Baghdadi di Irak sana September 2014 bahwa khilafah sudah tegak, menurut hadis ini tertolak. Sebagaimana seluruh ulama-ulama dunia dari ahlus sunnah wal jamaah menolak tegaknya khilafah Islamiyah yang diklaim oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang sekarang disebut dengan ISIS. Tidak ada. Ini bukan fase khilafah. Fase keempat adalah fase kegelapan yang sejadi-jadinya. Pada fase inilah Dajjal akan keluar. Pada fase inilah Ya'juj dan Ma'juj akan lepas. Pada fase inilah Nabi Isa akan turun. Pada fase ini, dan kita akan terhenyak sebentar lagi. Ternyata orang-orang yang seperti saya, tuan-tuan semua, ibu-ibu semua, insya Allah Ta'ala kemungkinan besar akan bertemu dengan peristiwa-peristiwa besar ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, fase keempat pasti berakhir kata Rasulullah. Dan fase keempat ini tidak lama Bapak Ibu. Fase keempat berakhir disambung oleh fase kelima. Fase kelima ini kata Rasulullah, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan janji Allah ini ada di dalam Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 di ayat yang ke-55. Allah menjanjikan setelah masa kekosongan kalian memimpin dunia, kalian jadi pecundang, kalian bulan-bulanan babak belur, Allah menjanjikan kalian akan kembali menjadi khalifah di muka bumi ini. Ini fase kelima, fase masa-masa aman. Khilafah Islamiyah pasti tegak dan seluruh dunia akan takluk dan tunduk di bawah khilafah Islamiyah. Yang menjadi khalifah pada fase kelima langsung ditegaskan oleh Nabi dari ahlul baitnya, dari keturunan kandungnya, yakni Muhammad bin Abdullah yang bergelarkan Al-Mahdi. Tapi kata Rasulullah, fase yang begini aman, tenang, sejahtera, makmur, tidak berlangsung lama. Paling lama hanya 9 tahun saja. Nabi mengatakan 7 tahun, 8 atau 9 tahun. Paling lama hanya segitu. Apa yang terjadi kemudian? Umat Islam dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan muka bumi ini selama-lamanya. Akan terjadi kematian global untuk umat Islam dengan bertiupnya angin lembut dari negeri timur atau dari Yaman yang menghabisi seluruh umat Nabi yang disentuh oleh angin itu meninggal di tempat serentak satu muka bumi. Dan ini adalah tanda besar kiamat yang ke-7. Meninggallah serentak satu muka bumi umat Nabi, maka habislah umat Nabi Muhammad. Seluruh hadis-hadis yang saya sebutkan ini, ibarat Allah yang kami muliakan, hadis-hadis yang sahih, bahkan ada yang tingkat derajatnya mutawatir. Kekuatan mutawatir sama dengan kekuatan riwayat ayat-ayat Al-Quran. Sekarang izinkan saya menulis di papan tulis, boleh?
Saya khawatir bapak-bapak yang di luar mungkin tidak mampu melihat apa-apa, tapi insya Allah mendengarkan apa-apa. Asar fokus. Minta izin kepada semuanya, jika tidak mampu melihat dengan jelas yang jauh-jauh di belakang, saya akan mencoba menulis agak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa fase tadi? 5 fase. Fase yang pertama, umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad. Ini pemimpin langsung Nabi. Fase ini telah berakhir. Fase yang kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin yang 4. Fase ini juga telah berakhir. Kemudian fase yang ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini yang paling lama. Fase ini juga telah berakhir, ditandai dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki. Fase ini juga telah berakhir. Fase keempat, inilah fase yang paling berat, fase kegelapan untuk umat Islam, fase ujian yang terberat. Saya buat panjang dan lebar begini bukan berarti dia lebih lama, tidak. Tetapi akan banyak hal yang mau saya uraikan di sini. Dan ini adalah fase mulkan jabarian, fase kediktatoran. Kita sedang ada di tengah-tengah ini sekarang. Di tengah-tengah fase keempat. Lalu setelah itu kata Rasulullah, kalian masuk pada fase kelima. Pada fase kelima ini umat Islam kembali dipimpin oleh khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Tapi fase ini tidak lama. 7, 8, paling lama hanya 9 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang khalifah yang telah dipastikan oleh Rasulullah di sini adalah keturunan kandung beliau langsung yang bergelarkan Al-Mahdi. Al-Mahdi hanya hidup setelah menjadi khalifah 7 tahun saja. Beliau digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani sama bijaksananya, sama adil dan solehnya dengan Al-Mahdi. Tapi Al-Qahtani hanya melanjutkan setahun atau 2 tahun setelah Al-Mahdi, beliau pun meninggal dunia bersama dengan orang-orang beriman lainnya, serentak meninggal dunia. Jadi kaum muslimin, dari Nabi ini start. Dan berakhir dengan wafatnya serentak seluruh umat Islam di muka bumi. Ini finish. Kaum muslimin yang kami muliakan, di dalam hadis dhaif, hadis ini dhaif. Ingat, hadis dhaif adabnya ketika diriwayatkan wajib disampaikan status hadis tersebut. 1. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina dan dibangun di atas hadis itu keyakinan dan akidah, apalagi berkaitan dengan furud, dengan ghaibiyat. Tidak boleh. Yang ketiga, ibadallah, dia boleh hanya sekedar diketahui, diilmui, sekali lagi tanpa dibina di atasnya keyakinan. Hadis dhaif ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Bahkan ada yang status hadisnya dhaif jiddan. Tapi karena turuk atau jalur hadis ini sangat banyak, akhirnya hadis ini menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Naiklah statusnya di kalangan para ulama ahli hadis menjadi hadis hasan li ghairi. Hadis ini menyatakan tentang batas masa antara Nabi diutus sampai wafatnya serentak seluruh umat Nabi di muka bumi. Kata Rasulullah SAW, masa yang Allah sediakan sejak aku diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai umat Islam serentak habis di muka bumi ini, masa yang Allah takdirkan hanya 1 hari di sisi Allah. Dan Allah menambahkan setengah hari lagi. Lalu Nabi menutupi hadisnya, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah tambahkan untuk mereka umurnya setengah hari lagi. Sehari di sisi Allah tambah setengah hari. Sehari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? 6.
Surat As-Sajdah ayat 5. Satu hari di sisi Allah, kamu menjalaninya di dunia 1000 tahun. Kalau satu hari tambah setengah, maknanya berapa? Tapi imam-imam dan ulama-ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sedikit yang mencoba menyebutkan penyebutan tahun. Ada yang mengatakan 1400 tahun lebih, tapi tidak akan sampai 1500 tahun. Hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Umat Islam habis di muka bumi. Ada yang mencoba menyebutkan tahun 1476, umat Islam sudah habis. Ada lagi yang mengatakan 1477, umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482, umat Islam sudah habis. Dan kita tidak akan merujuk kepada perkataan-perkataan itu. Cukup bagi kita lebih dari 1400 tahun dan tidak sampai atau mungkin full 1500. Karena hadisnya begitu. Sekarang mari silakan berhitung tuan-tuan semua. Silakan berhitung Bapak Ibu seluruhnya. Tahun berapa kita di Hijriah sekarang? 1437. Ini hitungan Hijriah. Ingat, Hijriah itu adalah setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke, ada 10 tahun setelah beliau hijrah. Menghitung umur umat Nabi Muhammad bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun beliau di Mekah yang belum ditambahkan kemari. Faham? Tambahkan 13. 1450 tahun yang sudah berjalan kalau dihitung tahun Hijriah. Seandainya keberadaan umat Islam di muka bumi ini kita hitung full saja 1500 tahun, maknanya tersisa di hadapan kita untuk umat Islam hanya 50 tahun ke depan lagi. Lebih dan kurang, lalu umat Islam Allah habiskan serentak di muka bumi ini. Tidak lama lagi kaum muslimin. Ibadallah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Ini bukan cerita hari kiamat ya. Karena kiamat akan terjadi setelah ini. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, 1 atau 2 generasi setelah umat Islam serentak Allah wafatkan, barulah terjadi kiamat. Artinya kita umat Nabi Muhammad, umat Islam tidak akan pernah menyaksikan kejadian kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah untuk kita. Karena kata Rasulullah, sejelek-jelek dan secelaka-celaka makhluk di muka bumi adalah yang langsung menyaksikan kejadian kiamat besar, kehancuran alam semesta. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah wafatkan kita terlebih dahulu serentak, lalu 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini poin yang kedua. Kita sudah pada fase yang keempat dan sudah dekat. Bapak, Ibu pernah dengar majalah yang bergengsi di Amerika Serikat enggak? Namanya New York Times. Pernah dengar? Silahkan baca di sana pernyataan CIA. Kita pakai bahasa Indonesia yang disempurnakan, Pak. Pernyataan CIA, intelijen Amerika Serikat, dunia masa yang akan datang akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Ini pernyataan mereka, Pak. Pas seperti yang Allah firmankan di surat An-Nur ayat 55, ya. Quran surah An-Nur ayat 55. Ini fase kelima, Allah janjikan di Al-Quran surat 24 ayat 55. Baik, sebagaimana dalam hadis ini urutannya, yang kelima, Islam akan kembali menguasai dunia. CIA atau CIA Amerika Serikat juga mengatakan masa depan dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Menurut hitung-hitungan CIA ini, tahun 2020 adalah start khilafah Islamiyah akan kembali tegak. Ini yang menyatakan siapa? Di mana?
Kenapa mereka berani menyatakan? Apa dalil mereka? Mereka nggak perlu pakai dalil. Mereka punya hitung-hitungan sendiri, mereka punya analisa sendiri, dan mereka pakarnya di bidang itu. Tapi kita umat Islam tidak perlu mempercayai, apalagi meyakini apa yang mereka katakan. Toh mereka ngomong tidak pakai ayat, mereka juga tidak berdalilkan hadis, mereka hanya memprediksi dengan hitung-hitungan khusus ala mereka. Tahun berapa? 2020. Lain lagi dengan yang dikatakan oleh KGB Rusia, intelijen Rusia. Masih di New York Times, menurut KGB Rusia, puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang adalah tahun 2025. Puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah. Coba lihat masa khilafah menurut Rasulullah di dalam hadis Imam Ahmad ini berapa lama cuma Bapak Ibu? Paling lama 9 tahun. Kalau startnya 2020 kata Amerika, maka puncak jaya-jayanya 2025. Cocok nggak antara CIA dengan KGB? Kalau masanya hanya 9 tahun, masuk Pak, cocok. Tapi kita percaya nggak dengan ramalan mereka? Nggak boleh kita percaya dengan ramalan apapun. Sekedar tahu sih sah-sah saja kalau mereka sudah menyatakan pernyataan itu. Tapi kaum muslimin, setelah kita dipaksa untuk memahami hal berikut, maka kita akan sangat yakin kita sudah sangat dekat menuju gerbang khilafah Islamiyah yang dijanjikan. Bagaimana caranya? Begini kaum muslimin. Rasulullah bersabda, ini poin ketiga ya. Rasulullah SAW bersabda, tanda kiamat itu ada dua. Asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Dan itu hampir mayoritas sudah terjadi seluruhnya. Dan kemudian ada asyratus sa'ah al-kubra al-uzma, tanda-tanda besar kiamat, dan itu ada 10. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai 10 tanda besar kiamat ini terjadi seluruhnya. Apabila yang pertama sudah terjadi, yang kedua langsung menyusul dengan cepat. Yang ketiga terjadi lebih cepat lagi. Yang keempat menyusul lagi lebih cepat. Dan begitulah terus. Rasulullah mengatakan, harazatun manzumatun fi silk, iyuqta'u silkun yatba'u ba'duha ba'dah. 10 tanda besar kiamat itu seperti butir-butir marjan yang di tengah-tengahnya kosong, dapat dimasukkan tali. Masukkan ke dengan tali ya, butiran yang pertama, menyusul butiran kedua, ketiga, keempat, akhirnya 10 butir masuk ke dalam tali ini. Bagian bawahnya disimpul. Tertahan enggak akhirnya? Tertahan. Iyuqta'u silkun, ketika simpul itu dipotong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi butiran pertama meluncur keluar. Ya kan? Yatba'u ba'duha ba'dah. Butiran kedua langsung menyusul, yang ketiga juga menyusul. Pop 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 pop. Ya, menyusul dengan sangat cepat. Ketika yang pertama sudah terjadi, langsung yang kedua, langsung yang ketiga. Jadi enggak pakai antara satu dengan tanah yang kedua ribuan tahun, enggak, bahkan ratusan tahun juga enggak, bahkan puluhan tahun juga enggak. Jaraknya sangat dekat. Kalau satu sudah terjadi, yang kedua menyusul dengan cepat. Bagaimana ini? Apa 10 tanda besar kiamat itu? 10 tanda besar kiamat, 7-nya umat Nabi, umat Islam akan menyaksikan kejadiannya. 3-nya, yang ke-8, 9, 10, alhamdulillah kita umat Islam tidak akan pernah menyaksikannya. 7 yang kita saksikan ini, 3, 4-nya ada terjadi pada fase yang keempat, fase kita. 3-nya terjadi pada fase kelima. Apa itu? Yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama, yaitu terjadinya dukhan. Ini hadis-hadis tentang 10 tanda besar kiamat, derajatnya sampai ke tingkat mutawatir, bukan sahih lagi, di atas sahih kaum muslimin. Ya, yang pertama adalah dukhan. Dukhan. Saking hebatnya dukhan ini, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama surat di dalam Al-Quran dengan surat
Dukhan. Apa itu dukhan? Kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas menyelimuti dan membuat bumi gelap selama 40 hari 40 malam. Teramat sangat tebal. Saking tebalnya kata Rasulullah, kamu tidak dapat melihat telapak tangan kamu sendiri ketika kamu mendekatkannya ke arah wajah kamu. Orang tidak dapat membedakan kapan siang, kapan malam, sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menandakan waktu sholat masuk? Apa jawaban Rasulullah? Kamu kira-kirakan saja. Kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas. Saking panasnya, dari hadis Ibnu Jarir, Rasulullah mengatakan orang-orang kafir mengeluarkan asap dari lubang hidung mereka, mengeluarkan asap dari mulut mereka, mengeluarkan asap dari lubang dubur mereka. Kulit mereka melepuh, wajah mereka menjadi hancur, jelek. Orang-orang kafir. Sementara orang-orang yang beriman, yang imannya bagus, amal solehnya sebelum kejadian dukhan banyak, Allah jaga mereka. Mereka utuh, sehat, selamat, hanya seperti terserang flu dan demam sedikit saja. Syaratnya dia orang beriman yang soleh, yang sebelumnya banyak amal soleh. Tapi kata Rasulullah, orang Islam yang ahli maksiat, orang Islam yang sebelum kejadian dukhan terlalu banyak buat dosa, imannya juga tipis, maka ketika dukhan terjadi, dia seperasayan. Maaf, ini bahasa Padang, minta maaf. Dia sama menderitanya dengan orang kafir. Ya, dia sama tersiksanya dengan orang kafir. Awas, orang Islam, orang Islam, orang Islam yang ahli maksiat, tipis dan minim amal solehnya, bahkan imannya juga menyimpang kiri kanan. Orang ini ketika dukhan terjadi, dia sama tersiksanya seperti orang kafir. Dukhan ini berlangsung selama 40 hari 40 malam. Yang diselimuti dukhan kaum muslimin bukan hanya Indonesia, Singapura, Malaysia, tidak. Serentak satu bumi diselimuti oleh dukhan. Dukhan ini panas. Ketika dukhan ini masuk ke kutub utara atau kutub selatan, apa yang terjadi pada kutub kira-kira? Dia akan meleleh, akan berdampak naiknya air laut, dan akan banyak kota-kota yang tenggelam, kota-kota di tepi laut. Nanti ada hadis penutupan acara, saya bacakan hadis yang membuat bergidik bulu roma kita semua. Serentak akibat daripada dukhan ini, apa-apa yang akan terjadi. Kaum muslimin yang kami muliakan, dukhan berlangsung selama 40 hari 40 malam. Setelah dukhan menyingsing, matahari kembali nampak, kita coba keluar, kita dikejutkan dengan penemuan-penemuan fakta dunia yang tak dapat untuk kita elakkan. Apa yang terjadi? Semua teknologi sudah menjadi lumpuh. Tidak ada lagi listrik. Tidak ada lagi mobil yang bisa mengantarkan kita kemana-mana. Pesawat pun tidak bisa terbang. Semua teknologi yang ada berhenti. Rasul mengatakan, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum." Saat itu semua kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Stres, Pak, luar biasa, khususnya orang-orang yang selama ini dimanjakan oleh teknologi. Baik kaum muslimin, cuaca dan iklim di dunia juga berubah menjadi panas. Inilah dia sepertiga tahun, di tahun pertama setelah dukhan ini, sepertiga air dari langit total di muka bumi seperti Allah tahan. Maka terjadilah kemarau di mana-mana, gagal panen di mana-mana. Orang mulai menderita kelaparan. Bukan hanya di Cina, bukan hanya di India, bukan hanya di Pakistan, bukan hanya di Afrika. Seluruh dunia mulai kekurangan pakan, makanan, kelaparan. Orang berharap mudah-mudahan tahun kedua keadaan lebih baik. Ternyata pada tahun kedua setelah dukhan ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 air di bumi, tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan juga mati.
keadaan 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Parahnya. Ini adalah kelaparan yang global total. Disitulah orang-orang mulai menggila. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, tetangga datang kepada tetangganya, rela demi sepotong roti, dia rampas roti tersebut, dibunuhnya tetangga itu. Padahal sebelumnya adalah tetangga yang baik-baik dengannya. Saking laparnya. Orang-orang yang hidup pergi ke tempat-tempat yang tinggi, menjatuhkan dirinya, menghantamkan pisau, saking kelaparan. Orang-orang beriman, mereka ketika lewat di tepi kuburan berkata, seandainya saya yang ada di dalam kuburan itu, alangkah indahnya hidup ini. Saking beratnya beban hidup kaum muslimin. Tahun ketiga, 1. Dari langit total, air tidak Allah turunkan lagi. Apa yang ada di muka bumi yang dapat dimakan, tanam-tanaman, hewan ternak yang dapat dimakan, mati seluruhnya. Disitulah sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah makan minum kami saat itu? Nabi menjawab, makan minum kalian pada hari itu adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kemana-mana, saya biasanya selalu bawa kitab zikir akhir zaman. Bagaimana kita dapat menggali energi dan kekuatan zikir, sehingga pada hari-hari yang menggentingkan itu, kekuatan zikir teramat sangat dahsyat. Kaum muslimin yang kami muliakan, disitulah dia pada saat air dari langit sama sekali tidak turun tahun itu, dan tanam-tanaman, hewan ternak di muka bumi pada mati. Disitulah manusia mengimpi-impikan kedatangan makhluk paling celaka, manusia paling terkutuk dan terlaknat, dan dia adalah tanda besar kiamat yang kedua. Lepasnya Dajjal. Dajjal ini siapa? Rasul menyebutkan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal. Hadis sahih Muslim. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat, yang lebih besar, yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Dajjal ini kaum muslimin, seluruh dukun-dukun di dunia, seluruh ahli-ahli sihir di dunia, seluruh pemimpin-pemimpin kafir di dunia, ketika Dajjal muncul, dan kata Rasulullah, saat Dajjal muncul, seluruh kota-kota di dunia akan dimasuki oleh Dajjal. Saat itu penduduk-penduduknya akan sujud menyembah Dajjal, kecuali orang-orang yang beriman, yang iman mereka kuat sebelum kejadian ini, yang amal soleh mereka banyak sebelum kejadian ini. Maka ingat kuncinya, iman dan amal soleh. Orang-orang akan sujud menyembah Dajjal. Kekuatan sihir yang dimiliki oleh Dajjal, magic yang dimiliki oleh Dajjal, kemana kota dia masuk, kekuatan sihirnya mampu disebarkan, sehingga orang-orang yang sembunyi di pulau-pulau, orang-orang yang ada di lembah-lembah, orang yang ada di gua-gua, di gunung-gunung, akan turun dari persembunyian mereka menuju ke tengah kota di mana Dajjal ada di situ. Saat mereka melihat Dajjal sudah datang, mereka langsung sujud dan menganggap Dajjal sebagai Tuhannya. Kafirlah manusia pada saat itu, kaum muslimin yang kami muliakan. Dan yang paling banyak dari umatku yang akan mengikuti Dajjal, yang akan menyembah Dajjal, adalah kaum wanita. Kata Rasulullah kepada para laki-laki yang masih hidup, wahai para lelaki, selamatkan ibu-ibu kalian, bawa istri-istri kalian, masukkan mereka ke dalam rumah. Cari anak-anak gadis kalian, masukkan mereka ke dalam rumah. Ikatlah kaki dan tangan mereka di dalam rumah, dan kuncilah rapat-rapat pintu kalian, kunci jendela kalian. Dan para wanita, ikatan yang ada di kaki mereka dan di tangan mereka, tambatkan ke tiang-tiang rumah kalian. Karena yang akan paling banyak terhipnotis, yang paling banyak terseret oleh sihirnya Dajjal, sehingga para wanita menuju keluar, menuju di mana Dajjal berada, adalah kaum wanita. Mereka adalah paling lemah imannya. Perintah Rasul. Tapi maaf kaum muslimin, kaum lelaki ketika Dajjal keluar sudah sangat sedikit jumlahnya di bumi ini. Ingat ini baik-baik. Hamba-hamba Allah kami muliakan. Kenapa Dajjal begini hebatnya? Kenapa seluruh nabi dan rasul serentak memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahaya Dajjal? Kenapa kaum muslimin?
Karena para pengikut Dajjal bukan hanya dari kalangan manusia, manusia durjana dan penjahat-penjahat saja. Tetapi seluruh jin dan setan di muka bumi ini akan berkhidmat menjadi pelayan-pelayan Dajjal. Satu muka bumi, jin-jin yang ada di gunung, yang ada di pulau, jin langit, jin udara, jin bumi, jin daratan, seluruhnya berkhidmat melayani Dajjal untuk memperbanyak calon-calon penghuni neraka, sehingga sihir Dajjal itu dahsyat kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Dajjal memasuki satu kota, penduduk kota itu mau beriman kepadanya, Dajjal akan menunjuk ke arah langit. Tiba-tiba berkumpul awan entah dari mana-mana, awan yang sangat banyak, lalu turunlah air hujan ke negeri itu. Tanah-tanah yang kering dan gersang tandus langsung menjadi subur, menumbuhkan rumput-rumput. Hewan ternak kelihatan langsung gemuk-gemuk dan susu mereka penuh-penuh. Orang-orang makin sayang kepada Dajjal dan sujud menyembah Dajjal dari lubuk hati mereka. Yakin ini adalah Tuhan, karena tidak ada yang mampu melakukan itu. Padahal seluruhnya adalah sihir. Ketika Dajjal menunjuk ke arah kuburan-kuburan, Dajjal ingin tunjukkan, saya akan hidupkan semua orang yang sudah mati, menandakan saya adalah Tuhan kalian. Dia tunjuk kuburan. Rasul bersabda, seluruh orang yang sudah pernah mati dan ditanamkan di kuburan itu bangkit dalam keadaan utuh seolah-olah dia belum pernah mati. Dia bangkit, yang suami berjumpa dengan istrinya, "Dek, abang sudah dihidupkan oleh Tuhan kita, sembahlah dia, Dek." Yang ayah bertemu dengan anak, ibu bertemu dengan, padahal kata Rasulullah, seluruh yang kelihatan bangkit dari kuburan itu adalah jin-jin dan setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah hidup. Orang makin hebat menyembah Dajjal. Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, hanya dua kota di muka bumi ini yang Dajjal tidak kuasa memasukinya, Mekah dan Madinah. Hanya dua kota. Rasulullah bersumpah, "Wahai umatku, jika saya hidup ketika Dajjal keluar, saya yang akan membela dan melindungi kalian. Saya yang akan menghadapi Dajjal. Tapi ketika saya nanti sudah tidak ada, Dajjal muncul, setiap diri kalian harus melindungi dirinya masing-masing." Nabi memberikan petunjuk 6 cara agar selamat dari Dajjal. Salah satunya perintah Nabi adalah, kalau kamu sudah mendengar Dajjal sudah keluar, lari segera ke Mekah, hijrahlah kamu segera ke Madinah. Hanya dua kota ini yang Dajjal tak mampu masuk, baik fisiknya ataupun kekuatan magiknya tak mampu menembus dua kota ini, Mekah dan Madinah. Ini salah satu. Cara lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu tidak mampu pergi ke sana, memang pada saat itu teknologi sudah nggak ada kan. Sementara kita di Lampung gimana mau pergi ke Mekah Madinah? Maka Nabi menganjurkan, hafalkan surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Bacakan berulang-ulang ketika kamu dengar Dajjal sudah sampai di kota kamu. Tutup pintu rumah kamu rapat-rapat, tutup jendela kamu rapat-rapat, yang wanitanya ikat. Bacakan surat Al-Kahfi berulang-ulang. Ini cara kedua. Ketiga, keempat, kelima, keenam, tolong dengarkan di YouTube nanti bagaimana saya menguraikannya. Biar Bapak Ibu buka. Saya sudah uraikan tentang Dajjal secara tuntas. 2 jam lamanya Pak, di Masjid Raya Bintaro Jaya. 2 jam lamanya. Buka di YouTube, kajian khusus saya menyingkap rahasia dan fitnah Dajjal. Tolong buka judulnya. Tulis saja Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Lihat judulnya yang Dajjal. Ya. Lengkap insya Allah saya uraikan di sana. Siapa-siapa calon pengikut Dajjal ketika Dajjal keluar, sudah ada ciri-cirinya. Sebelum Dajjal keluar, ini ciri-cirinya, ini ciri-cirinya, ini ciri-cirinya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini punya tanda-tanda alam bahwa dia akan lepas. Dan tanda-tanda ini tidak dapat direkayasa, dikarang-karang, diada-adakan. Sebagaimana tanda-tanda ini juga tidak dapat ditutup-tutupi. Dalam hadis Imam Muslim, Fatimah binti Qais bercerita, Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Nabi, menyatakan keislamannya dan menceritakan pengalamannya berjumpa dengan seorang lelaki yang terikat di tengah pulau laut Yaman. Lelaki ini terikat kedua kakinya dengan rantai yang sangat besar dan berat. Rantai itu langsung menyambung ke tangannya dan mengikat kedua tangannya. Rantai itu langsung bersambung ke lehernya dan membelenggu lehernya. Dia tergeletak di lantai, tubuhnya gumpal. Tamim Ad-Dari menceritakan bahwa laki-laki tersebut
berkata, saya adalah Al-Masih. Dia bertanya, dijawab. Dia bertanya, dijawab. Pertanyaan tentang tanda-tanda keluarnya ditanya oleh laki-laki yang terikat ini. Kalian kenal nggak dengan kebun kurma Baisan? Jawaban Tamim Ad-Dari, saya tahu. Tentang apa yang ingin engkau ketahui tentang kebun kurma Baisan? Laki-laki yang terikat itu berkata, sekarang masih berbuah nggak? Tamim Ad-Dari menjawab, hari ini masih, buahnya sangat lebat. Tak lama lagi buahnya akan habis. Ini adalah isyarat bahwa dia akan keluar. Kemudian dia bertanya lagi, kalian kenal nggak dengan Danau Tiberias? Tamim Ad-Dari menjawab, kami sangat kenal. Dia adanya di tanah Syam. Tentang apanya yang ingin engkau ketahui tentang Danau Tiberias? Laki-laki yang terikat itu berkata, awas, ketika airnya nanti menyusut, tinggal sedikit, saya akan lepas. Lalu saya akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi ini, kecuali Makkah dan Tibah. Saya adalah Al-Masih, saya akan kuasai banyak penduduk di muka bumi. Kaum muslimin, saat Nabi menceritakan ini kepada umatnya, Rasulullah bersumpah, demi Allah, yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau Laut Yaman itu adalah Dajjal. Dia adalah Al-Masihud Dajjal. Kaum muslimin yang kami muliakan, dua kota yang tidak bisa dimasukinya Makkah dan Tibah. Tibah itu adalah Madinah ini, kata Nabi. Hamba-hamba Allah, dua pertanyaan ini penting tadi dari laki-laki yang terikat itu, atau dari Dajjal ini, tentang kebun kurma Baisan. Bapak tahu di mana kebun itu berada sekarang? Di mana? Di negeri Syam. Syam itu kan luas. Syria, Palestina, Yordan dan Lebanon. Ini adalah Syam. Sebelah mananya perbatasan Palestina dengan Yordania adalah di situ ada kebun kurma Baisan. Tahukah Bapak Ibu perkembangan kebun kurma Baisan beberapa tahun terakhir ini? Tahu tidak perkembangannya? Dunia sudah tahu, Pak. Tinggal buka Google, tinggal buka YouTube. Perkembangan terakhir tentang kebun kurma Baisan adalah sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang-batang pohonnya pun mengarah kepada mati sekarang. Merinding, Pak. Tentang Danau Tiberias. Di mana Danau Tiberias ini sekarang? Sebenarnya adanya di tanah Palestina, dan tanah yang paling bagus, yang paling subur itu dijajah oleh Israel. Disitulah berada Danau Tiberias. Sekarang sumber air utama bangsa Yahudi di Israel adalah Danau Tiberias ini. Mereka tidak punya sungai, mereka tidak punya sumber mata air yang lain kecuali hanya danau ini. Tahukah Bapak Ibu, sejak bumi terkembang, Danau Tiberias ini belum pernah susut airnya. Belum pernah. Tetapi sejak tahun 2003 sampai 2013, hanya dalam 10 tahun saja Danau Tiberias ini, Bapak Ibu, dia tidak luas dan juga tidak begitu dalam. Ya. Kedalaman Danau Tiberias ini hanya 45 meter saja. Hanya 45 meter saja. Airnya tidak pernah susut. Tapi sejak 10 tahun terakhir, ternyata Danau Tiberias ini telah membuat panik secara resmi pemerintahan Israel, mengumumkan ketakutan dan kecemasan mereka. Kenapa? Danau Tiberias ini hari demi hari terus mengalami penyusutan airnya. Hanya dalam 10 tahun telah susut 16 meter. Kedalaman cuma 45 meter, susutnya 16 meter. Kalau 45 itu dibagi 3 saja, 15, 15, 15. Berarti ini sudah lebih 33% susutnya. Tahukah kaum muslimin, 16 meter itu kondisinya sudah seperti ini. Penyusutan air. Dan ini secara resmi televisi Israel sudah mengumumkan ketakutan mereka yang bersangatan. Sebab apa? Sumber air utama, sumber kehidupan bangsa Yahudi yang paling utama di Israel cuma air ini, danau ini. Akhir 2015, Danau Tiberias sudah memperlihatkan pulau-pulau kecil di tengah-tengahnya.
Dari mana pulau-pulau itu? Yaitu bagian dasar yang paling menonjol dari danau ini sudah kelihatan. Ya. Bagian yang paling sudah kelihatan kaum muslimin. Ini menandakan apa? Menandakan dia terus menyusut. Disinilah para ulama Timur Tengah berkata, seperti Syekh bin Baz sendiri juga berkata, hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah zaman Dajjal itu akan keluar. Zaman saya bapak ibu masih hidup. Wallahi, tidak ada fitnah yang lebih hebat, lebih berat, lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Kenapa? Orang yang beriman dengan Dajjal, ketika Dajjal keluar, maka dia terhitung langsung kafir kepada Allah. Apabila dia sudah kafir kepada Allah, kata Rasulullah, walaupun Dajjal sudah hengkang dari kotanya, dari negerinya, dia akan tetap kafir sampai dia meninggal dunia. Tidak akan pernah lagi beriman. Tidak akan pernah lagi taubat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibarallah, siapa yang tidak miris, takut, cemas mendengarkan ini? Bahkan saya pun termasuk orang yang berdebar-debar jantung saya. Apakah saya akan termasuk orang yang selamat? Karena kata Rasulullah nanti, akan ada seorang lelaki yang merasa imannya paling kuat. Akan ada seorang lelaki yang merasa imannya paling kuat. Dia berjumpa, keluar dari rumahnya ingin berjumpa dengan Dajjal. Dia yakin dia tidak akan kafir. Dia yakin dia tidak akan sujud menyembah Dajjal. Manakala dia berjumpa dengan Dajjal, menguap langsung imannya, hilang dari dadanya. Dia pun sujud menyembah Dajjal. Dan dia menjadi pengikut Dajjal sampai dia mati, dia kafir kepada Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Danau Tiberias sudah sangat menyusut sekarang. Kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah. Ada satu lagi. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup kuat. Hanya satu-satunya orang yang tidak mau sujud kepada Dajjal adalah seorang remaja lelaki. Manakala Dajjal melihatnya tidak mau sujud kepadanya, padahal kekuatan magic dan sihirnya tembus kepada siapapun, tapi kenapa laki-laki ini, remaja laki-laki nggak mempan? Nggak mau sujud kepadanya. Dajjal pun memaksanya sujud. Remaja ini tidak mau. Lalu Dajjal, kata Rasulullah, menjambak rambutnya, tangannya sebelah kanan memegang gergaji, dibelah duanya kepala remaja ini. Terbelahlah kepala itu, seremaja mengucapkan la ilaha illallah. Wafatlah remaja ini syahid. Terbelah dadanya, dibiarkan tergeletak, darah bersimbah di lantai. Dajjal mengelilingi remaja lelaki ini satu kali keliling, sementara mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Satu kali keliling. Ketika telah selesai menyempurnakan kelilingnya, Dajjal berkata, "Qum! Bangkitlah kamu. Hiduplah kembali segera." Untuk satu kali itu, Allah izinkan Dajjal mampu menghidupkan remaja lelaki ini. Allah izinkan. Tubuh remaja ini kembali bertaut. Lehernya, kepalanya, seluruhnya bertaut. Dan dia pun bangkit utuh seperti sedia kala. Yang darah bergelimang di lantai tetap bergelimang. Tubuhnya bergelimang, darah tetap bergelimang. Tapi dia sudah utuh seperti sedia kala. Dia bangkit. Dajjal tepuk dada, bangga di hadapan para pengikutnya. Tapi kaum muslimin, ternyata remaja ini tetap tegar, tidak mau beriman kepada Dajjal. Apalagi yang kamu tunggu? Sujud! Kamu tadi sudah saya matikan dan sekarang kamu sudah saya bangkitkan kembali. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu dan saya sudah lakukan ini pada kamu. Sujud, kata Dajjal. Apa kata remaja laki-laki ini? Sorry, Jal. Saya hanya akan sujud pada Allah Rabbul Alamin. Tentang kamu, siapa kamu? Kami sudah dengarkan dari kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kamu adalah Dajjal, makhluk paling celaka dan terlaknat di muka bumi ini. Jal, dalam hadis kami dengarkan Rasulullah bersabda, Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki, dan saya tidak menyangka kalau remaja itu adalah saya. Dia kembali menghidupkannya, dan saya sekarang telah hidup dengan izin Allah, Jal. Tapi setelah itu Dajjal takkan mampu membunuh untuk kali kedua. Tidak saya, tidak siapapun saja. Marah Dajjal. Dia berusaha ingin membunuh kembali. Benar, kemampuannya untuk membunuh remaja ini telah dicabut oleh Allah.
Dan sejak hari itu Dajjal tidak mampu membunuh siapapun manusia di muka bumi. Kaum muslimin yang kami muliakan, remaja lelaki. Usia remaja dalam ilmu sosial berapa yang Bapak Ibu ketahui? Usia remaja. Belasan tahun. 12, 13, 14, 15, 16. Ini yang disepakati oleh para pakar ilmu sosial. Adapun usia 17 sudah diperselisihkan. Tapi kita anggaplah 17 ini masih masuk. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, ini usia remaja. Bapak Ibu, di Timur Tengah, di kawasan Arab khususnya, masuk tahun ke-13 sekarang, pernah menggemparkan TV-TV Arab, diberitakan di televisi. Dan saya langsung menonton dengan mata kepala saya sendiri. Hari ini pun masih ada di YouTube, di Qatar TV, diumumkan bahwa telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi laki-laki ini baru saja lahir, dia dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fusha, yang bersih standar Al-Quran. Bayi ini berkata hanya satu kali saja, setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Dan tidak mampu lagi bicara. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Sehingga tokoh masyarakat yang mempersaksikan ini berkata, wallahi masyaikhana, demi Allah syekh-syekh kami, wa akabirana, pembesar-pembesar kami, yashhaduna ala sidqi hadhihi qadhiyah, hadhihi al-qissah. Mereka akan bersaksi dengan benarnya kejadian ini. Di Palestina telah lahir seorang bayi laki-laki yang mengatakan kalimat begini. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Silakan terjemahkan. Hah? Baik, saya lambat-lambat. Tolong diterjemahkan ya. Ana. Nah, kan bisa tuh. Rajulun adalah seorang lelaki. Saya qutuluni dajjal. Yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah Dajjal membunuh saya, dia tidak akan mampu lagi membunuh siapapun, seorang pun selama-lamanya. Setelah mengucapkan kalimat itu, sang bayi normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Lihat di YouTube masih ada itu. Kejadian ini berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? Sekarang masuk tahun ke-13. Coba cek kembali. Halo? Baik. Jika yang diceritakan tentang bayi laki-laki di Palestina ini benar, maka semakin menguatkan betapa dekatnya masa Dajjal akan keluar. Jika tidak benar, dan itu bisa jadi ini adalah bohong supaya menghebohkan suasana, bisa jadi kan? Kalimat bisa jadi, ya sudah, begitu aja kalimatnya. Tetapi siapa yang dapat menyembunyikan fakta mengeringnya Danau Tiberias ini? Siapa yang dapat mengingkari tidak berbuahnya kebun kurma di Baisan? Siapa yang dapat tapi dengan jika itu benar, semakin menguatkan keyakinan kita, Dajjal sudah sangat dekat untuk keluar. Na'udzubillah. Baik kaum muslimin, Dajjal ternyata tidak lama. Setelah dia muncul, masanya cuma 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Dajjal pun akhirnya berhasil dibunuh. Baik. Siapa yang mampu membunuh Dajjal? Begitu perkasanya nih orang. Begitu saktinya ini orang. Begitu kuatnya kemampuan magic dan sihirnya. Siapa yang mampu membunuhnya? Dajjal adalah satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umur itu adalah 1 malaikat. 2 iblis. 3 Dajjal. 4 Ya'juj dan Ma'juj. 5 Nabi Isa alaihi salam. Mana tanda besar kiamat yang ketiga? Inilah yang akan menghabisi nyawa Dajjal. Dianya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Isa, inilah tokoh legendaris akhir zaman yang akan turun di langit Damaskus, Syria. Tepatnya kata Rasulullah di Manaratul Bayda, di menara putih Nabi Isa akan turun. Di waktu itu Al-Mahdi dan orang-orang yang beriman sudah terkepung oleh Dajjal.
Para pengikut Dajjal jumlahnya sangat banyak di luar sana, sudah memegang senjata-senjata mereka untuk mencincang Al-Mahdi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Al-Mahdi terkurung di masjid itu. Masjid itu ada menara putihnya. Sekian hari, sekian malam mereka terkurung. Waktu sholat subuh masuk, Al-Mahdi perintahkan azan. Selepas azan, mereka pun sholat sunat, qabliyah subuh atau sholat sunat fajar, 2 rakaat. Setelah itu Al-Mahdi perintahkan qomat. Saat qomat sudah selesai, seluruh mata tertatap ke langit. Ada apa? Isa sedang diapit oleh 2 orang malaikat, dan Isa meletakkan kedua tangannya di atas bahu masing-masing malaikat. Turun. Orang beriman lega. Kenapa? Yang dijanjikan oleh Rasulullah hari ini terjadi. Isa turun. Dan memang saatnya waktu sholat subuh, Isa turun, sementara Al-Mahdi dan orang beriman sudah dikepung oleh Dajjal di luar. Ketika Isa sudah menginjakkan kedua kakinya ke bumi, 2 malaikat kembali naik ke atas. Lalu Al-Mahdi dengan sopan dan santun mundur ke belakang, mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Imam untuk zaman ini adalah kamu. Saya hanyalah pembantu dan penolong di belakang kamu. Qomat tadi adalah untuk kamu, jadilah imam. Maka Al-Mahdi kembali maju dan memimpin sholat subuh. Selepas sholat subuh mereka pun berzikir sampai matahari terbit. Ketika matahari sudah terbit, Dajjal berhasil mendobrak pintu masjid. Ketika Dajjal masuk dengan sombongnya, dengan ribuan dan puluhan ribu para pengikutnya siap mencincang Al-Mahdi dan orang beriman yang ada di dalam masjid, Dajjal terperangah. Sebab apa? Isa bangkit dari tempat duduknya dan menghadap ke arah Dajjal. 2 tokoh legendaris akhir zaman ini berjumpa. Dajjal menjerit di situ. Kata Rasulullah, demi Allah, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ini bukan film loh ya. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, melelehlah tubuh Dajjal seperti melelehnya garam yang dimasukkan ke dalam air. Dajjal menjerit kesakitan. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, kalau Dajjal tak bertahan berdiri di tempat dia berdiri ketika dia melihat Isa, dia seluruh tubuhnya akan mencair di lantai, menjadi cairan di lantai. Dajjal melolong dengan lolongan yang sangat tinggi. Dia pun lari dengan kesaktiannya yang masih tersisa. Kemanapun dia lari, Isa Allah jadikan di atas Dajjal kemampuannya. Isa sudah menunggu di situ. Lari ke timur, Isa sudah ada di timur. Lari ke barat, Isa sudah ada di barat. Mau kemana boy? Terakhir kata Rasulullah, Dajjal lari ke Palestina. Tepat di depan pintu Lut, Isa sudah menunggu. Saat Dajjal muncul, langsung dihunjamkan tombak yang dibawa oleh Nabi Isa. Tembus, Dajjal pun meraung. Disitulah sakaratul maut Dajjal. Darah Dajjal yang masih membasahi tombak diperlihatkan oleh Isa kepada Al-Mahdi dan orang beriman. Orang beriman pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh orang Yahudi pengikut Dajjal dan bala tentara Dajjal lemas langsung tulang belulang mereka. Sang raja diraja terkuat mereka sudah mampus. Mereka buang senjata-senjata mereka lari. Tapi kata Rasulullah, saat itu Allah sudah izinkan alam angkat suara, bicara. Yahudi sembunyi di balik tembok. Tembok Allah izinkan bicara. Ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Ini bicaranya tembok. Hai Muslim, ada Yahudi di balik saya sini, lagi sembunyi. Sini, tangkap, bunuh dia. Ini kata tembok. Ini hadisnya sahih, Pak. Ini bukan dongeng. Apabila Yahudi sembunyi di balik batu, batu yang bicara. Ya Muslim, hadza Yahudiyyu warai, ta'ala faqtulhu. Sembunyi di balik pohon, pohon bicara. Enggak kemana sembunyi Yahudi, alam dan benda tempat dia sembunyi akan bicara. Ngasih tahu orang beriman. Kaum muslimin, illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innaha syajarul yahud. Sesungguhnya pohon gharqad adalah pohonnya bangsa Yahudi. Ternyata di Taurat, ketika saya dulu di Tripoli, Libya, saya belajar tentang kitab Taurat. Saya belajar tentang kitab Injil. Benar, di Taurat menurut keyakinan orang Yahudi, pohon kemenangan Yahudi di akhir zaman adalah pohon gharqad. Makanya 12 tahun yang lalu,
bangsa Yahudi, bangsa Israel, ya, Yahudi di Israel telah menanam jutaan batang pohon, Pak. Di kebun yang luas, sekarang pohon itu sudah setinggi 14, 15, 16 meter. Pohon korkot, luas tanah mereka menanam pohon korkot itu. Udah tinggi-tinggi sekarang, Pak. Udah siap untuk sembunyi di sana. Tapi masalahnya orang beriman kalau udah tahu, udah bocor nih, udah baca hadisnya. Mereka tahu nih sisanya kemana nih? Pasti di kebun pohon korkot. Oh, udah bawa senjata, lihat ada kutu Yahudi satu sembunyi, habis. Habis seluruh Yahudi di muka bumi, habis. Saat itu kata Rasulullah, Isa mengumumkan kepada seluruh Nasrani kebenaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Batilnya keyakinan salib, lalu dihancurkanlah salib. Seluruh orang Nasrani menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Selesai. Apa yang terjadi kemudian? Tanda besar kiamat yang keempat. Dan ini yang puncak petaka yang paling menakutkan. Yang keempat langsung menjadi penutup fase keempat ini, lepasnya bangsa yang paling biadab, bangsa yang paling brutal, hobi perang tak terkalahkan, jumlah mereka sangat banyak. Kata Rasulullah, dalam 1000 orang manusia, 999-nya adalah mereka, satunya adalah kamu. Makanya tidak akan mampu melawan mereka. Mereka disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dengan nama Ya'juj dan Ma'juj. Manusia, anak cucu Adam, tapi hidungnya pesek-pesek. Tubuh mereka pendek-pendek. Muka mereka kayak pantat kuali yang ditampar sehingga penyet. Namun kata Rasulullah, mereka brutalnya luar biasa. Tak punya hati, tak punya perasaan. Ketika mereka lepas, jumlah mereka sangat banyak. Gurun Sahara, luasnya Khurasan dan Syam tertutupi oleh banyaknya jumlah mereka. Kata Rasulullah, sisa air dari danau Tiberias yang masih tersisa sedikit, bagian pertama yang di depan dari kelompok Ya'juj Ma'juj ini yang sampai ke danau Tiberias, minum saking hausnya mereka. Saat mereka selesai minum, yang di belakang menyusul sampai ke danau itu, udah kering tandus danau itu. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj dan Ma'juj ini tidak ada yang mampu melawan. Tidak Nabi Isa, tidak Al-Mahdi, tidak orang-orang beriman. Tidak ada yang mampu melawannya. Allah binasakan mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Membusuk mereka, berulat tubuh mereka, serentak mereka menjadi mati. Kaum muslimin, bangkai mereka membusuk di muka bumi. Apa kata Nabi Isa? Berdoa di atas bukit Tursina. Ya Allah, tidak ada yang mampu membersihkan bumimu dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kata Rasulullah SAW, Isa memohon, ya Allah, bersihkanlah bumimu dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini. Allah kabulkan doa Nabi Isa. Langit yang tadinya terang benderang langsung menjadi gelap gulita, segelap-gelapnya seperti tengah malam. Tidak ada satu titik pun cahaya matahari yang tembus. Ada apa? Ternyata langit yang begitu terang benderang tadi sudah digelapi oleh padatnya burung-burung raksasa yang turun dari langit. Rasulullah mengatakan, bentuk leher dan besarnya leher tiap-tiap burung itu seperti leher-leher onta. Dapat dibayangkan sebesar apa leher onta? Kalau leher burung itu segitu, berapa besar badannya, sayapnya, kepalanya? Banyak sekali burung ini menukik turun ke bumi. Satu ekor burung mengangkat satu bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dibawa pergi. Pertanyaan yang menuntut jawaban. Burung yang sebegitu besar dan jumlahnya sangat banyak, di manakah sekarang beradanya? Ada pertanyaan ini. Lalu bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang begitu banyak, kemanakah dibawa oleh burung-burung tersebut? Perlu dijawab nggak, Bu, pertanyaan ini? Perlu dijawab? Saya jawab. Jawaban saya menyebabkan Bapak Ibu puas. Tidak perlu pertanyaan lagi. Dan ini jawaban paling ilmiah yang pernah diajarkan oleh gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas.
Jawabannya satu kalimat saja, entah. Selesai. Ini masalah gaib. Masalah gaib kalau nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, jangan pandai-pandai menjawab. Tapi dalil bahwa burung itu akan datang, hadisnya sahih. Burung ini akan membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, hadisnya jelas. Tapi di mana burung itu sekarang Allah sembunyikan, bukan urusan kita. Kemana dibawa tuh bangkai, perlunya juga nggak ada. Maka jawaban yang paling ilmiah adalah entah. Selesai. Sudah, ada pertanyaan lagi? Beres kan? Baik. Setelah itu bumi menjadi clear. Tersisa hanya serpihan-serpihan bangkai daripada Ya'juj dan Ma'juj yang berulat. Dan ini masih membuat busuk. Kembali Nabi Isa berdoa di atas gunung Tursina. Allah datangkan hujan yang lebat 3 hari berturut-turut. Bumi menjadi bersih. Kinclong. Arab sungai-sungainya mengalirkan air. Tanah-tanahnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Masuklah masa-masa aman. Inilah dia masa-masa aman. Masa-masa aman. Dan Al-Mahdi yang sudah memimpin sejak beliau muncul. Kemunculan Al-Mahdi di mana? Setelah kejadian Dukhan kaum muslimin. Al-Mahdi muncul. Siapa Al-Mahdi nanti saya jelaskan. Kita janji dulu. Kita malam ini sampai jam berapa? Hah? Masih muda hari. Kita akan selesaikan sampai selesai ya. Ini janji saya tadi di masjid apa kita tadi? Masjid Taqwa. Di sana tuh gantung, Pak. Gantung. Sedang enak-enaknya, tahu-tahu kita dipaksa berhenti. Kenapa dipaksa berhenti? Waktu masuk zuhur. Saya janji ntar malam saya bilang. Di Masjid Muslimin kita rampungkan sampai selesai. Siap? Udah pada makan malam belum? Belum? Alhamdulillah. Saya sejak dari bayi sampai sekarang belum pernah makan malam. Alhamdulillah. Saya selalu makan nasi. Jadi gak makan malam bagus. Al-Mahdi memimpin pada masa-masa aman. Seluruh dunia takluk ke dalam khilafah Islamiyah. Tapi kata Rasulullah, jumlah orang Arab ketika itu sudah sangat sedikit yang masih hidup. Memang segala petaka dan bencana seperti hari ini Bapak lihat, hebohnya di Arab nggak? Yang mati hari demi hari orang Arab nggak? Saudara kita muslimin di sana banyak yang syahid di sana. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, jumlah lelaki pada fase kelima dibandingkan dengan jumlah wanita 1 berbanding 50. Wow. Apa senyum-senyum, Pak? Apa senyum-senyum kenapa, Pak? Kebayang apa sekarang? Poligami. Bu, Ibu jangan cemas, Bu. Ibu jangan khawatir. Ketika masa ini sudah datang, kaum muslimin, pikiran orang untuk poligami itu entah masih ada entah enggak. Lagi pula orang-orang yang semangat untuk poligami udah pada mati duluan. Mungkin poligami itu sekarang. Kita lanjut, jangan diteruskan. Fase kelima berlangsung sebentar saja. Pada fase ini aman seaman-amannya bumi. Emas melimpah ruah. Binatang buas tidak mau menerkam dan menyakiti binatang lain walaupun itu seharusnya mangsanya. Tidak ada perang di mana-mana, tidak ada pembunuhan, pembantaian, tidak ada kejahatan, tidak ada bentuk perampokan, tidak ada pemerkosaan, betul-betul aman. Kata Rasulullah, pada masa ini wanita berjalan kaki seorang diri dari Hadramaut melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah seorang diri tanpa rombongan, siang malam melakukan perjalanan. Kenapa perjalanan kaki? Karena memang sudah tidak ada teknologi. Sampai di Mekah dia haji sendirian, pulang jalan kaki, berlarut-larut, bermalam-malam, siang malam, sampai kembali dia Hadramaut, aman seaman-amannya. Inilah dia masa-masa aman. Emas melimpah ruah, kemakmuran luar biasa. Hidup di dunia bagaikan dalam surga dunia ketika itu. Tetangga datang kepada tetangganya membawa gumpalan emas
di atas kedua telapak tangannya. Dia datang kepada tetangganya, "Mas, Pak, Ibu, ini ada hadiah dari saya, tolong terima ya." Apa kata tetangga yang melihat emas yang begitu tinggi? Kalau sekarang tuh Pak udah mau keluar biji matan. Tapi kalau masa itu tidak, kata Rasulullah. Sang tetangga berkata, "Masya Allah, alangkah mulia hatimu. Sayang, di dapur ada 3 karung tuh, mau diapakan?" Saking banyaknya kemakmuran, kesejahteraan, orang sudah tidak perlu lagi pemberian orang lain kaum muslimin. Masa-masa aman. Masa-masa ini tidak lama. Pada masa ini terjadilah tanda besar kiamat yang kelima. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Ya, saya singkat saja, MTB. Matahari terbit dari sebelah barat. Syekh Imran Hussein memberikan takwil, interpretasi khusus tentang masalah matahari terbit dari sebelah barat ini. Apa kata beliau? Yang dimaksud adalah Islam akan terbit nanti dari sebelah barat di akhir zaman, dari Amerika dan Eropa. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua kita ini, kepada syekh kita ini, saya terpaksa harus membantah dengan hadis sahih Imam Muslim. Terang-terangan Nabi mengatakan, fisik matahari yang menerangi bumi kalian hari ini nanti di akhir zaman akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan bumi kalian. Kalian yang hidup di bumi akan merasakan malam yang sangat panjang seperti 3 malam berturut-turut. Matahari ini ternyata sujud di bawah arasy. Lalu Allah panggil matahari, "Kembalilah engkau ke tempat semula di mana engkau biasa berada." Dan muncullah engkau dari sebelah biasanya engkau tenggelam, sebelah barat. Kembalilah matahari, lalu terbitlah dia dari sebelah barat. Saat itu orang melihat matahari di sebelah barat, yang belum tobat pengen tobat, dan Allah sudah tutup pintu tobat. Yang belum masuk Islam pengen masuk Islam, Allah sudah tutup penerimaan untuk masuk Islam. Sudah selesai. Matahari ini hanya terbit sampai setengah hari saja, sampai di atas. Sesampainya di atas tengah hari, matahari kembali tergelincir ke sebelah barat dan tenggelam seperti biasa di sebelah barat. Setelah itu, besok paginya seperti biasa terbit di sebelah timur. Setelah terbit di sebelah timur, waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Coba lihat ya, saling dekat waktunya ya. Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dari dalam perut kota Mekah, keluarlah seekor binatang yang dapat berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Binatang ini Allah gelari dalam Al-Quran dengan nama Dabbatul Ardi. Apa namanya? Saya singkat saja dengan DA. Dabbatul Ardi. Binatang ini besar dan berkaki banyak. Dia membawa 1 tongkat Nabi Musa dan 1 cincin Nabi Sulaiman. Jika mana binatang ini berjumpa dengan manusia, bila ia adalah orang yang beriman, cincin Sulaiman diusapkannya 1 kali usap saja ke wajah orang tersebut, dan langsung wajah itu menjadi bersih, putih dan bercahaya, enak dilihat dan ditatap mata. Ketika binatang ini berjumpa dengan orang yang kafir, ingat ya, orang kafir dengan orang beriman ketika itu sudah hidup rukun di muka bumi ini, nggak ada lagi perang. Ketika jumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke kepala orang yang kafir ini, maka menghitamlah seluruh wajahnya, menjadi buruk mukanya dan rupanya. Setelah muncul di 3 tempat yang berbeda di muka bumi, di waktu yang berbeda-beda, binatang ini kata Rasulullah kembali masuk ke dalam perut bumi dan hilang. Udah jelas tanda siapa yang beriman, siapa yang kafir. Barulah terjadi tanda besar kiamat yang ke-7. Dan ini adalah akhir keberadaan orang beriman di muka bumi. Ada apa? Bertiupnya angin lembut dari negeri timur atau Yaman. ALK saja saya singkat, angin lembut kematian. Kenapa angin lembut kematian? Kata Rasulullah, hanya orang beriman yang diincar oleh angin ini. Angin ini akan membungkusi seluruh muka bumi. Orang yang beriman, sekecil apapun iman di dalam dadanya, dia hanya kenal Allah dan yakin Allah itu ada. Dia pandai melafazkan kalimat Allah, walaupun orang ini ada di gua, ada di lembah, ada di pulau, ada di gunung, angin tersebut akan sampai ke sana. Ketika dia disentuh oleh angin itu, maka dia akan meninggal di tempat.
Seluruh orang beriman, umat Nabi serentak satu muka bumi Allah wafatkan, dan inilah tanda besar kiamat yang ketujuh. Kalau bapak ibu masih hidup, maka iman bapak masih ada, nggak gagal oleh Dajjal. Nauzubillah ya. Kalau bapak ibu lambat dan tak berhasil mempertahankan imannya karena Dajjal, maka kemungkinan bapak ibu akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, dan ke-10. Nauzubillah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, angin lembut kematian akhir. Lalu kata Rasulullah, 1 atau 2 generasi setelah umat Islam serentak Allah wafatkan, terjadilah kiamat besar, kehancuran alam semesta. 1 atau 2 generasi. 1 generasi dalam ilmu sosial itu Bapak 25 tahun. Saya lahir, saya kanak-kanak, saya remaja, saya dewasa. Normalnya dalam hitungan ilmu sosial umur 25 tahun saya menikah. Setelah saya menikah, akhirnya punya keturunan, lahir anak yang baru. Anak yang baru itu disebut lahir generasi baru. Betul tidak? Makanya hitungan ilmu sosial 1 generasi adalah 25 tahun. 1 atau 2 generasi setelah wafatnya seluruh orang Islam di muka bumi, barulah terjadi kiamat besar. Sesuai dengan sebuah hadis yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Selama di bumi ini masih ada 1 saja orang yang masih beriman kepada Allah, masih bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah, masih dapat meyakini adanya Allah. Allah akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Pernah dengar hadis ini enggak? Pernah. Allah akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Disesuaikan dengan hadis 1 atau 2 generasi, cocok. 1 atau 2 generasi. 1 generasi 25. 2 generasi berarti 50. Nabi mengatakan 40 tahun lagi Allah tunda. Masuk enggak? Masuk. Sekali lagi, kapan tepatnya Allahu a'lam. Ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, oke, ini semua sudah selesai. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang satu perihal berkaitan dengan Al-Mahdi, karena ini termasuk kunci akhir zaman. Al-Mahdi ini siapa? Siapa Al-Mahdi? Jangan sebut Imam Mahdi ya. Jangan sebut Imam Mahdi. Istilah Imam Mahdi adalah istilah dari kelompok dan kaum Syiah saja. Itulah imam mereka yang ke-12. Makanya mereka namakan Imam Mahdi. Kalau kita, yang disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Mahdi saja. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi sampai ke tingkat mutawatir maknawi. Hadisnya ratusan jumlahnya. Yang tingkatnya sampai ke tingkat mutawatir maknawi sampai 26 hadis. Jadi mengingkari adanya Al-Mahdi sama mengingkari hal yang daruri dalam agama. Bisa lepas dia dari agama. Baik. Al-Mahdi ini keturunan kandungku, kata Nabi. Dia mirip dengan aku di segi akhlak, tapi tidak mirip dengan aku di segi fisik. Rasul mengatakan dia akan muncul di Mekah, di depan Ka'bah, antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Dia dibaiat oleh sebaik-baik umatku yang sudah menanti-nanti kedatangannya. Mereka sudah standby di Mekah sejumlah 300-an orang. Al-Mahdi ini, kata Rasulullah, dibaiat di usia aku, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Berapa? Usia berapa? Usia 40 tahun. Nabi mengatakan ciri-ciri fisiknya. Alisnya seperti bulan sabit. Hidungnya, tulang hidungnya mancung dan lurus. Hidung-hidung kayak kita nih nggak laku. Bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya, indah dipandang mata. Giginya rata, nggak ada yang boneng atau mundur ke belakang. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang, kata Rasulullah. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman. Warna rambutnya pirang. Warna jenggotnya hitam tebal ke dada. Jenggot teroris. Dadanya bidang, bulu dadanya menumbuhkan bulu yang halus dan lembut. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia berbicara sangat menarik hati, tetapi dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Tidak fasih. Rasul bersabda,
ciri-ciri alam dan tanda-tanda politik suasana menjelang akan kemunculannya adalah apabila tanda-tanda ini sudah ada menandakan Al-Mahdinya sudah sangat dekat keluar. Apa? Yang pertama, apabila negeri Arab sudah dituruni salju. Karena Nabi bersabda, saat Al-Mahdi muncul, Mekah dan sekitarnya sudah dibungkus oleh salju. Kalian yang ada wajib mendatanginya, berbaiatlah kepadanya walau merangkak di atas salju. Kalimat merangkak menandakan sudah tidak ada lagi teknologi ketika itu. Jangan pernah berharap ada pesawat yang mengantarkan kita ke sana. Maka kaum muslimin dengan apa? Persis kata Rasulullah, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian akan berperang di belakang Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan kalian akan menunggang kuda-kuda tempur kalian. Kalian akan kembali seperti zaman sekarang. Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Pada saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti kondisi sekarang, serba manual. Subhanallah kaum muslimin yang kami muliakan. Salju turun di Arab. Saya punya teman namanya Bapak Ali, ya. Dia adalah orang Jawa. Tinggalnya sekarang ini di Cyber City di Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau menjadi pilot pesawat Air Asia yang amanahnya beberapa tahun terakhir ini adalah membawa jamaah ke Makkah, ke Saudi. Apa kata beliau? 3 tahun terakhir ini, asal masuk daerah Saudi, daerah itu mulai berawan dan awannya tebal. Seolah masuk ke negeri-negeri kita ini. Makin kesininya makin tebal. Dan beliau melihatkan ketika akan landing, dia sempat foto bagaimana beberapa lembah dan kondisi di sekitar 2 tanah haram sudah mulai banyak saljunya. Dia kasih lihat kepada saya, Masya Allah, tolong kirimin saya satu Pak, saya bilang. Saya dimintanya ceramah di rumahnya di Cyber City. Kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi Arab hari ini, bahkan 1,5 bulan yang lalu, Ustadz Zakaria, sahabat saya yang ada, insya Allah besok malam, saya dengan izin Allah mohon doa Bapak Ibu semua, saya akan berangkat ke Tanah Suci dengan izin Allah. Visa sudah dapat, tiket sudah dapat, saya berangkat sendiri, nggak bawa rombongan dan tidak bersama rombongan. Saya umroh mandiri, hanya 5 hari. Saya mau ke sana insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kondisi di Tanah Suci sudah mulai diselimuti oleh salju. Yang kedua, menjelang Al-Mahdi keluar, kondisi suasana di muka bumi penuh kekacauan dan huru-hara, khususnya di Timur Tengah. Sudah apa belum? Huru-hara, Arab Spring. Kemudian selanjutnya, saya percepat saja. Selanjutnya, menjelang Al-Mahdi muncul, terjadi fitnah yang sangat dahsyat di negeri Syam. Fitnah itu Rasul sebutkan dengan Al-Haraj, 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 Al-Qatlu, 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 pembantaian, 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 pembunuhan, 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 perang dan perang, perang dan perang, perang dan perang. Terjadi enggak di Syam sekarang? Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania, kaum muslimin, fitnah di negeri Syam. Ini yang disebut oleh Rasulullah, fitnah Syam. Syam ini tempat khilafah Islamiyah terakhir nanti di muka bumi, adanya di Syam. Allah takdirkan negeri Syam menjelang Al-Mahdi keluar penuh dengan fitnah. Dan ini isyarat bagi seluruh umat Nabi di muka bumi. Ini dia puncak penyampaian saya malam ini. Ambil perhatian lebih fokus. Ini dia puncak penyampaian saya. Rasul mengisyaratkan kepada umatnya ketika fitnah di negeri Syam. Perintah Nabi kepada seluruh umatnya di muka bumi adalah seperti ini. Badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Wal fitanu bisyam. Ya, perintah Nabi, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal ketika terjadi fitnah-fitnah yang sangat berat. Di sambungan hadis riwayat yang lain, Nabi mengatakan, wal fitanu bisyam, dan fitnah-fitnah itu puncak standarnya adanya di Syam.
Jika kamu sudah menyaksikan Syam penuh fitnah, pembantaian, peperangan, pembunuhan, peperangan, penghancuran, maka itu adalah fitnah kamu yang ada di muka bumi. Badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah memperbanyak amal. Kenapa Nabi memerintahkan kita berlomba-lomba memperbanyak amal? Ingat, kalau dukhon terjadi yang selamat siapa? Orang beriman yang amalnya banyak, ya kan? Ketika Dajjal keluar yang selamat siapa? Orang beriman yang amalnya sebelumnya Nah, Nabi mengatakan start kamu harusnya memperbanyak amal adalah ketika fitnah Syam sudah membara. Sudah berapa lama berlalu fitnah Syam sampai hari ini belum padam? Sudah berapa lama? Sejak Maret 2011. Kalau kita hitung sekarang udah 2016, maknanya sudah 5 tahun berlalu tambah 2 bulan. Ternyata amalan kita belum ada yang istimewa. Sholat masih longgar-longgar. Padahal Nabi perintahkan perbanyak amal Mestinya ketika melihat fitnah membara di Syam, kita semuanya terhenyak dan tersentak mengejar ke masjid. Hayya 'alas shalah. Seluruh kita meninggalkan apapun kegiatan dan kesibukannya, pergi ke masjid berjamaah berlomba-lomba. Harusnya begitu. Ibu-ibu juga sudah di atas sajadah. Bapak-bapak kita semua dianjurkan lebih banyak memegang Al-Quran, membacanya dibandingkan memegang benda macam ini. Betul. Kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta yaqra'an nas min ummati al-muthannah. Takkan terjadi kiamat sampai manusia dari kalangan umatku banyak yang sibuk membaca muthannah. Para sahabat bertanya, mal muthannah ya Rasulullah? Apakah muthannah itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, kitabun katabahun nasu bi aidihim fayatanakalunahu fima bainahum wa yatrukuna kitab Allah. Muthannah adalah tulisan yang ditulis oleh tangan-tangan manusia. Lalu tulisan itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Kemudian mereka sibuk membacanya dan mereka meninggalkan kesibukan membaca kitabullah. Takkan terjadi kiamat sampai umatku sibuk membaca muthannah. Terjadi enggak sekarang? Apa itu muthannah? WhatsApp, Telegram, izin Kompas ya, bantu share ya. Semua tulisan orang masuk, mantap. Kirim, sibuk baca ini. Mana kesibukan baca Quran? Berita ini, berita itu, sibuk baca berita. Mana kesibukan baca Quran? Mana kesibukan umat ini baca Quran? Takkan terjadi kiamat sampai umatku sibuk baca muthannah. Dan itu terjadi sekarang. Harusnya kita bukan termasuk umat Nabi yang seperti ini. Harusnya kita termasuk umat Nabi yang langka. Ketika orang sibuk megang HP di mana-mana, duduk di waiting room Pak, di mana-mana airport, rata-rata orang pasti depan ini. Iya kan? Iya, rata-rata orang depan ini. Sedang di mobil diantarkan dari pesawat ke ruangan tunggu, ya, kemana? Ke tempat kedatangan, di dalam mobil tuh sibuk dengan ini. Di mana-mana orang di trotoar sibuk dengan ini, dia di pesawat sibuk dengan ini. Padahal dia muslim, pakai jilbab dan bahkan ada juga jenggotan masih banyak. Mana Al-Qur'annya? Mana Al-Qur'annya kaum muslimin? Malu dong di depan Allah. Ini udah akhir zaman. Bukan saatnya lagi sibuk baca-baca benda ginian. Boleh loh punya gini. Boleh baca bukan salah, tapi utamakan Al-Qur'annya. Kita udah di akhir zaman kaum muslimin. Banyak kan baca Quran. Kemana-mana di kantong tuh pastikan ada Al-Quran. Sebelum megang benda ini, pastikan hari ini sudah membaca Al-Quran. Sudah berapa Al-Quran kita baca bandingkan dengan ini? Ini akan ditanya, kamu baca HP enggak dulu di dunia? Allah enggak akan tanya. Dan ini tidak akan menyelamatkan kita, kaum muslimin yang kami muliakan. Ayo, badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah kamu beramal. Berlomba-lomba Pak. Berlomba-lomba. Amalnya amal apa? Amal soleh. Amal soleh. Stop amal salah. Stop. Khalas, waktu kita sangat dekat Pak. Banyak petaka-petaka di depan yang akan menanti kita. Wallahi, orang yang amalnya sedikit minim, imannya tipis. Karena iman itu hanya akan tebal karena amal yang banyak. Ilmu banyak tapi amal minim, percuma. Harusnya adalah ilmu ada, diamalkan, dia menjadi iman. Ketika imannya kokoh, seberapapun hebatnya ujian yang datang, dia akan tegar. Makanya amalkan ilmu yang ada. Ngajinya di mana-mana sampai terkenal ahli pengajian. Pantatnya sampai berasap. Saking banyaknya duduk di mana-mana. Masya Allah. Tapi amalnya mana? Kalau jauh amalnya, saya khawatir. Termasuk orang yang nggak mampu bertahan dalam beratnya gelombang
ujian yang akan datang. Karena sejak di sini terus naik ke atas, terus ya. Fitnah naik ke atas. Nah, yang nggak kuat iman, tipis amal solehnya, dia akan berjatuhan, Pak. Disinilah Rasulullah mengatakan, sayati 'alan nasi zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Akan datang kepada manusia nanti satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, hari demi hari yang dia hadapi lebih berat daripada hari sebelumnya. Apa yang kita rasakan hari ini, Pak, bandingkan dengan tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Coba bandingkan, lebih berat mana? Sekarang atau sebelumnya? Coba silakan, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, silakan diperbandingkan. Berat yang mana? Kondisi ekonomi bagi umat manusia hari ini, tahun ini, bandingkan 5 tahun yang lalu, berat yang mana? Moral dan mental akhlak anak bangsa kita jelek bobrok yang mana? Sekarang atau tahun sebelumnya? Makin kesininya, Pak, makin ngeri kita melihat. Makin ngeri. Anak SD udah pandai melakukan adegan-adegan yang dilakukan di depan orang ramai, di shouting, dan mereka melakukannya secara berjamaah. Anak SD makin hancur akhlak. Jangan pernah berharap makin kesini makin bagus yang akan memimpin tiap-tiap negeri, tapi makin jelek, karena hadisnya dapat garansi dari Rasulullah dan hadis ini sahih. Kaum muslimin, coba bandingkan kabut asap yang terjadi tahun kemarin dibandingkan tahun sebelumnya, berat yang tahun mana? Musibah jemaah haji Zulhijjah kemarin dibandingkan Zulhijjah sebelumnya, berat yang mana? Keadaan ekonomi, Pak, terjun bebas rupiah kita, bahkan Malaysia juga sama. Negeri-negeri Eropa pada berjatuhan, beruntuh ekonomi mereka. Amerika juga demikian. Dunia ini dihambang kehancuran. Berat yang mana? Lebih berat tahun-tahun sekarang. Kedepannya gimana? Lebih berat lagi. Sama, Pak, dengan masa paceklik nanti setelah Dukhon. Orang berharap tahun depan lebih baik, ternyata tahun depan 2 kali lipat lebih berat. Tahun ketiganya lebih berat lagi. Seperti itu, Pak. Dan ini adalah yang hidup pada masa kita, pada fase keempat. Oleh karena itu, kaum muslimin, kekuatan satu-satunya dapat diandalkan adalah amal soleh. Ayo kaum muslimin, mari kaum muslimin merenunglah sesaat. Mumpung masih punya istri, maka benar-benarlah beristri. Jangan banyak menzalimi istri. Cukup berkata kasar dan jangan menipu istri. Cukup mesra-mesralah dengan mereka, karena tak lama lagi kita akan tidak ada. Baik-baiklah dengan anak kita, peluk rangkullah mereka, mengajilah bersama anak-anak kita. Besok Ramadan, ciptakan suasana yang harmonis dan penuh kemesraan. Mungkin ini Ramadan terakhir bersama keluarga. Bapak-bapak, ibu, mumpung masih punya suami, mumpung masih hidup suaminya, anak-anaknya masih ada, penuhkanlah ketaatan pada suami, Bu. Senangkan hati suami. Apapun yang disenangi suami, lakukan. Walaupun kita sendiri berat memikulnya. Apa yang disenangi suami, lakukan. Karena kata Rasulullah, maukah kamu aku tunjukkan apa yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga? Dari pintu mana saja kamu boleh masuk ke dalamnya. Mau ya Rasulullah, kata wanita sahabat. Kata Rasul, ada 4. Yang pertama, kamu lakukan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang kedua, kamu penuhi puasa Ramadan kamu sepenuh-penuhnya. Yang ketiga, kamu taati suami kamu dan kamu senangkan hatinya. Apa yang disenangi oleh hati suami, selama bukan dosa dan maksiat, lakukan. Maka ibu berhak masuk surga dari pintu manapun ibu ingin masuk. Ya, Bu, ya. Selama itu bukan dosa dan maksiat. Kecuali suami minta izin untuk berzina, baru nggak boleh kita izinkan. Sekarang suami minta izin, Dek, abang mau nikah lagi. Tapi abang tidak akan berkurang cinta padamu. Oh, katakan kepada diri, ini udah akhir zaman. Kok bapak yang ketawa? Saya ngomong sama ibu-ibu loh, Pak. Ya, ini sudah akhir zaman. Mungkin tak lama lagi aku bisa bersama dengan suamiku. Biar dia melakukan apa yang disenangi hatinya, toh tidak melanggar dalam agama. Silahkan, Mas. Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, mana-mana wanita yang merelakan cintanya menikah kembali, suaminya menikah kembali,
maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia ridho, ketika dia ikhlas, ketika dia sabar, ketika dia mampu menahan cemburunya padahal dia cemburu, Allah jadikan pahalanya seperti pahala mujahid fi sabilillah. Masya Allah. Bapak jangan semangat gitu dong, Pak. Ini biasa aja. Makin akhir zaman harusnya Bapak makin kecut nyali Bapak. Tapi yang punya nyali didukung. Ini nyali berkaitan dengan iman, ini akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut. Puasanya Pak, puasa ini udah dekat akhir zaman. Kita besok akan sering lapar. Sekarang besok ini Alhamdulillah tinggal 7 hari lagi, kita akan masuk bulan Ramadan. Nabi paling banyak puasa di luar Ramadan adalah bulan Sya'ban. Mestinya kita banyakkan puasa. Setidak-tidaknya puasa Ramadan besok, fullkan puasa kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa. Dari sahur ala Rasul, menjalani siang sampai petang ala Rasul, berbuka juga ala Rasul, malamnya tarawihnya dan qiyamul lailnya ala Rasul. Boleh jadi inilah Ramadan kita yang terakhir. Ramadan tahun depan saya tidak mendahului Allah karena saya makhluk awam, makhluk biasa. Tetapi syak dalam dada ini sah-sah saja. Saya ragu tahun Ramadan yang akan datang bumi ini masih aman. Tetapi melalui hadis-hadis yang saya pelajari, melalui hadis-hadis saya mulazamahi, saya dapatkan bahwa makin kesininya makin berat. Boleh jadi tahun-tahun yang akan datang bumi ini secara global sudah chaos, ribut di mana-mana serentak satu muka bumi. Ramadan besok adalah Ramadan kemuncak bagi kita untuk memperbaiki amal soleh dan memperbanyak khatamkan Al-Quran. Malam-malam tahajud, bangunkan istri, dek bangun dek, kita tahajud. Ajak berlomba-lomba anak satu keluarga, khatamkan baca Quran lebih banyak. Rajinlah bersedekah. Kenapa demikian? Sebentar lagi. Setelah fitnah Syam, kata Rasulullah SAW, menjelang Al-Mahdi keluar, akan wafat terlebih dahulu, wafat seorang Raja Arab. Raja Arab yang memimpin Mekah dan Madinah. Mekah Madinah ini di Kuwait, di Dubai, di Qatar, di mana tempatnya nih? Arab Saudi kan? Wafat seorang Raja Arab. Dalam hadisnya berikut ini, yaqtatil inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah. Akan saling berbunuh-bunuhan, akan saling bertelagah, begaduh 3 orang putra khalifah, putra raja, ketika seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Meninggal seorang raja Arab yang menguasai Mekah Madinah, ada 3 putra mahkota yang saling ribut sesama mereka. Ada apa yang terjadi? Rasul mengatakan, kulluhum min abna'il khalifah, seluruh mereka adalah anak-anak sang raja besar. Wala yasiru ila wahidin minhum, tidak seorang pun dari mereka bertiga yang benar-benar akan memimpin Mekah dan Madinah. Sebab apa? Mekah Madinah ketika itu akan dikuasai oleh putra keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah. Berarti wafat dulu seorang raja. Sekarang Bapak Ibu, kalau saya nulis di bawah, saya khawatir yang di belakang-belakang nampak. Saya nulis di atas udah penuh. Nggak apa-apa dihapus. Apa nggak ada yang mau ngambil foto nanti? Udahlah ya. Berapa bisanya ya Bu? Ibu dengar saja ya Bu ya. Pendiri negara Arab Saudi modern namanya Raja Abdul Aziz bin Saud. Ya. Abdul Aziz bin Saud. Beliau ini punya istri yang terkenal sangat banyak. Banyak istrinya Pak. Yang diresmikan dari sekian banyak istri sebagai permaisuri kerajaan hanya 4 orang. Dari 4 orang ini lahirlah putri-putri dan putra-putra mahkota yang cukup banyak. Putra mahkota jumlahnya ada 12 orang. Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
titah Raja Abdul Aziz bin Saud adalah tidak boleh menjabat jadi raja di Arab Saudi para cucu-cucu selama putra mahkota masih hidup. Jadi kalau yang ini meninggal, langsung digantikan oleh yang di sebelahnya. Yang meninggal juga digantikan oleh sebelahnya, walaupun mereka berlainan ibu. Urut-urutannya adalah sesuai dengan senioritas dalam umur. Kemudian kaum muslimin, kita mulai menghitung dari sini. Ini adalah Pangeran Faisal. Faisal ketika menjabat jadi raja, dialah yang pertama kali berani memboikot Amerika Serikat. 1 bulan lamanya Amerika Serikat sakaratul maut. Beliaulah yang berani berpidato berapi-api, bersumpah akan memerdekakan Al-Aqsa dari penjajahan Israel. Karena dianggap kepentingan beliau dan kebijakan-kebijakan luar negeri beliau merugikan Barat dan Yahudi, beliau akhirnya dibunuh oleh siapa? Oleh ponakan kandungnya sendiri, yang baru pulang dari Washington. Dari jarak 3 meter dia ditembak, jedar, meninggal dunia. Raja Faisal langsung digantikan oleh Pangeran Khalid. Ketika Khalid meninggal, digantikan oleh Fahad. Raja Fahad. Saat Fahad meninggal, digantikan oleh saudara kandungnya, Abdullah. Raja Abdullah ini, pada tahun 2008, dunia medis internasional memvonis bahwa beliau dianggap sudah mati secara medis. Dalam artian apa? Hidupnya tergantung dengan obat-obatan dan peralatan medis. Dianggap sudah tidak mampu lagi bertahan dalam jangka lama. Maka tahun 2008 dia membaiat 3 putra mahkota untuk menjadi raja sepeninggalnya. Urutannya harus dijaga. Yang pertama yang akan menjadi raja setelah beliau, pangeran yang pertama adalah Pangeran Sultan. Ini yang pertama. Kalau Sultan meninggal, digantikan oleh Pangeran Nayef. Ini yang kedua. Kalau Nayef meninggal, digantikan oleh Salman. Salman, ini yang ketiga. Ada yang ke-11, 12 masih kosong, saya kosongkan. Yang ke-11 ini adalah Tolal. Pangeran Tolal. Ini termasuk yang terkaya di Saudi. Kemudian ini Mukrin. Baik, Bapak Ibu. Semula saya menyangka, ini orangnya yang 3 ini. Sultan, Nayef, dan Salman. Ternyata tidak. Umur Raja Abdullah masih panjang. Padahal seluruh anggota tubuhnya, yang bagian dalam udah organ cangkokan seluruhnya. Bagian anggota tubuh yang lain dijangkiti oleh penyakit yang tidak mungkin lagi ada obatnya. Ternyata umurnya masih panjang. Tahun 2011, Pangeran Sultan terlebih dahulu meninggal dunia. Sementara Abdullah masih hidup. Menyusul tanggal 16 Juni 2012, Pangeran Nayef juga meninggal dunia. Abdullah masih hidup. Raja Abdullah baru meninggal Januari 2015. Yang hidup berapa orang lagi sisanya? Salman, Tolal, dan Awas. Ingat kembali kepada hadis. Akan saling begaduh, ribut, bercanggah, bertanggah, dan bahkan saling jatuh menjatuhkan 3 putra mahkota. Ketika seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia, wala yasiru ila wahidin minhum, tidak seorang pun dari mereka bertiga ini yang akan benar-benar memimpin Mekah dan Madinah, karena kepemimpinan Mekah Madinah akan jatuh kepada keturunan kandungku, ahlul baitku, al-mahdi, kata Rasul. Abdullah sudah meninggal dunia. Yang hidup adalah Salman, Tolal, dan Mukrin. 3 orang ini, Pak, bagikan 3 kutub yang berbeda. Salman sejak dari remaja terkenal dengan anak yang terdidik secara kuat beragama. Dia hadir dalam majelis-majelis ilmu. Dia adalah anak yang taat dan berakhlak. Dia sering dikucilkan oleh keluarganya, oleh saudaranya yang lain. Sebab apa? Dia berprinsip dengan agama. Dia sangat menjaga adab dan akhlak. Kaum muslimin, Salman kecil tumbuh menjadi remaja. Makin remaja makin bersinar akhlaknya. Di usia dewasa, dia semakin nampak kekuatan agamanya. Sehingga dia betul-betul tidak diberikan jabatan kecuali paling tinggi hanya menjadi gubernur di Riyadh. Dia dikucilkan. Namun qadarullah mengantarkannya untuk menjadi raja pada masa sekarang. Ada konspirasi agar dia bukan dia yang naik. Karena dunia takut kalau dia naik. Ternyata betul dia naik.
Meninggal Raja Abdullah, belum sempat memberikan sebuah perintah atau apa-apa, Salman naik menjadi raja. Ketika Salman naik menjadi raja, pekerjaan pertama yang beliau lakukan, salah satunya adalah memecat Pangeran Talal dari status sebagai keluarga kerajaan. Dipecat dan diusir dari kerajaan. Jangankan untuk menjadi raja berikutnya, untuk sebagai anggota keluarga kerajaan saja sudah dihapus namanya oleh Raja Salman. Kenapa demikian? Pangeran Talal ini track recordnya seluruh dunia kenal, Pak. Mentang-mentang berduit, mentang-mentang fulusnya kathir, segala macam jenis dosa dan maksiat dirambahnya seluruhnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Talal telah diusir dari kerajaan. Sementara dia orang termasuk yang terkaya di Arab Saudi. Bagaimana dengan Mukrin? Mukrin tetap disahkan oleh Salman sebagai anggota keluarga kerajaan, tapi haknya menjadi calon raja sudah dicabut oleh Pangeran Salman. Sebab apa? Beliau telah membaiat secara resmi 3 bulan setelah beliau diangkat menjadi raja. Dibaiatnya anak kandung daripada almarhum Nayef, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef dibaiat oleh Salman untuk menjadi raja sepeninggal beliau. Kemudian apabila Muhammad bin Nayef meninggal, langsung disusul dalam waktu yang bersamaan dibaiat pula anak kandung beliau, Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Awas, lihat ya. Ini calon raja setelah Salman meninggal. 1, 2. Talal dengan anak-anaknya, Mukrin dengan anak-anaknya otomatis hapus. Menurut Bapak Ibu ini menyebabkan sakit hati nggak mereka? Pasti, Pak. Namanya kekuasaan. Siapa yang tidak akan haus? Siapa yang tidak akan dendam, sakit hati? Sementara Talal, apalagi anak kandungnya Al-Walid bin Talal, yang sekarang mendirikan gedung tertinggi di dunia yang ada di Jeddah dengan harga 140 triliun, ketinggian 1,2 kilometer. Orang termasuk nomor 5 terkaya di dunia. Fi fulus, Pak. Ada dia fulus banyak. Sementara ayahnya sudah dibuang dari kerajaan. Sakit hati nggak? Dengarkan berita ini sekarang. Masing-masing kubu sedang memperkuat kubunya masing-masing untuk menggulingkan kekuasaan. Sudah ada upaya-upaya dalam tubuh kerajaan untuk membunuh Raja Salman. Sudah ada upaya meracuni, sudah ada upaya mengirimkan orang untuk membunuh dari dekat Raja Salman. Ada arah-arah kekacauan 3 saudara ini untuk saling bergaduh. Ingat hadis Nabi, akan wafat seorang raja penguasa Mekah Madinah yang 3 orang putra mahkota setelahnya saling bergaduh. Kaum muslimin yang kami muliakan, kekuatan 3 kubu ini sedang jadi-jadinya dibuat di dalam tubuh Arab Saudi sekarang. Dan Barat menyukai itu. Barat tidak suka dengan Salman. Amerika tidak suka dengan Salman. Salman punya kebijakan-kebijakan yang merugikan kepentingan Yahudi dan Barat di masa yang akan datang. Hari ini dengan adanya Salman, Arab mulai dipersatukan. Kekuatan Islam mulai digalang. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan ini merugikan. Sementara Talal punya fulus. Ini zaman-zaman fulus, Pak. Fi fulus kullu syai' mulus. Ma fi fulus mampus. Ini zaman, Pak, dengan fulus bisa beli senjata, bisa beli tenaga, bisa beli orang, bisa beli suara, ya kan? Bisa beli tentara bayaran. Dengan fulus semuanya bisa. Dan Talal, Mukrin punya ini. Baik, kaum muslimin. Setelah itu kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi muncul, akan terjadi mengeringnya sungai Eufrat. Sungai Eufrat. Bapak Ibu tahu di mana sungai Eufrat? Irak. 3 sungai terbesar di Timur Tengah, Nil, Tigris, dan Eufrat. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Takkan terjadi kiamat sampai mengering sungai Eufrat. Subhanallah. Apabila sungai Eufrat mengering, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tersibaklah gunung emas di negeri Irak yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan datang ke negeri Irak membawa senjata-senjata mereka, dan mereka akan saling berbunuh-bunuhan memperebutkan gunung emas itu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan mendapatkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang lelaki yang datang ke sana berperang, 99-nya tewas di sana. Setiap mereka berkata, semoga 1 orang yang hidup itu adalah saya orangnya.
Dan Nabi tidak berharap kalau umat Islam termasuk yang berkecamuk perang memperebutkan emas. Berita untuk Bapak Ibu sekarang,